Status hukum Panji Gumilang terkait laporan penodaan agama masih menggantung. Meski sudah menerbitkan penyidikan, tapi polisi belum menetapkan tersangka. Sementara itu sejumlah alat bukti yang menjadi petunjuk dugaan penodaan agama telah diserahkan. Misalnya alat bukti berupa fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Kita akan membahasnya bersama dengan Ketua Umum Forum Advokat Pembela Pancasila sekaligus pelapor, Ihsan Tanjung. Ada pakar hukum pidana Jamin Ginting serta Direktur Eksekutif Setara Institut, Halili Hasan. Pak Halili, Mas Ihsan dan Pak Jamin, selamat malam semuanya. Terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, kami juga sudah berusaha untuk mengundang kuasa hukum Panji Gumilang, Hendra Effendi, tapi Hendra belum bisa bergabung karena masih mengikuti rangkaian satu suro. Saya langsung ke Mas Ihsan dulu. Mas Ihsan, SPDP-nya sudah ada, bahkan kata Pak Mahfud sudah ada inisialnya. Apakah kemudian menurut Anda pengumuman tersangka ini waktunya terlalu lama, belum juga diumumkan? Ya, terima kasih. Jadi sebetulnya kalau kami sebagai advokat ya, ini bukan lama. Sebetulnya sangat cepat prosesnya. Artinya kalau kita berharap penetapan tersangka dalam 1 bulan, itu memang harus membutuhkan pekerjaan penyidik yang luar biasa mengumpulkan saksi, ahli dan bukti-bukti yang mendukung. Jadi saya pikir tidak ada yang terlambat dalam proses ini, itu yang pertama. Terus yang kedua, kita tahu bahwa karena ini terkait dengan 156A, ini terkait dengan dukungan-dukungan dari fatwa yang dikeluarkan oleh MUI. Kita tahu bahwa fatwa terkait dengan laporan yang kami sampaikan itu ada 2 fatwa yang keluar ya. Yang pertama nomor 38 tahun 2023 terkait dengan imam perempuan di hadapan makmum laki-laki dan khatib perempuan dalam sholat Jumat. Ya. Nah, yang terbaru itu adalah fatwa tentang Al-Quran adalah kalam Nabi, bukan kalam Allah. Itu sudah ada fatwanya. Saya dengar baru minggu ini fatwanya keluar ya. Nah, artinya bahwa polisi dalam posisi ini sedang mengumpulkan ahli-ahli dan bukti yang memadai sehingga sehingga polisi tidak gegabah ya menetapkan seseorang tersangka dan kemudian melanjutkan dalam proses hukum yang berikutnya. Jadi saya pikir ini sangat wajar. Seperti yang Prof. Mampu sampaikan bahwa polisi harus sangat hati-hati mempertimbangkan bukti dan ahli yang mereka periksa. Begitu, Mas. Oke. Pak Jamin, menurut Anda lazim tidak sih SPDP-nya sudah terbit tapi kemudian tersangka tak kunjung dilaporkan? Ya, makasih ya. Jadi konsep hukum acara pidana itu, SPDP itu artinya sudah akan dimulai penyidikan. Penyidikan itu apa? Penyidikan adalah suatu tindakan dari penyidik untuk mengumpulkan bukti dan menemukan tersangkanya. Jadi belum tentu dalam SPDP tersebut sudah ada bukti yang konkret, belum tentu ya. Bahkan dalam konteks ini harus ditemukan dulu bukti-bukti apa yang relevan ya, bukan bukti yang nggak relevan. Jadi SPDP itu memang wajar. Fungsinya buat apa? Fungsinya supaya jaksa dapat mendampingi penyidik untuk mengumpulkan bukti. Setelah bukti ada, baru menemukan tersangka. Jangan dibolak-balik. Jangan tersangka dulu ada, baru bukti. Itu salah besar. Ya, jadi ada dulu bukti. Dengan bukti itu minimum 2 alat bukti ya, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan ya, putusan MK ya. 2 alat bukti, dengan 2 alat bukti itu ditemukanlah tersangkanya, begitu. Jadi jangan masyarakat berpandangan loh, ini sudah ada SPDP kenapa nggak ada tersangkanya, bukan. Jadi belum tentu SPDP Panji Gumilang itu, menjadi tersangka, Pak Jamin? Oh belum tentu. Kan nanti berdasarkan alat bukti, contohnya kita pakailah ketentuan terkait dengan pasal 5A, contoh pasal 28 terkait NTE. Apa benar PG ini sebagai orang yang menyebarkan itu? Dia yang menyebarluaskan berita hoax, kebohongan itu kan?
Belum tentu, kan dia nggak mempunyai sebagai subjek yang melakukan perbuatan itu begitu. Konten dia ada di situ, tetapi yang menyebarkan belum tentu dia. Makanya berdasarkan bukti yang ada nanti belum tentu dia sebagai tersangka untuk terkait dengan pasal 28 tersebut ya, yang pasal 45 pemidanaannya. Nah ini, jadi makanya SPDP ini baru dimulainya suatu penyidikan. Jadi menurut putusan MK itu 130 minimum 3 hari sejak penetapan penyidikan, maka para pihak, apa pelapor dan terlapor dan para jaksa disampaikan SPDP. Wajib itu ya, 7 hari sejak dimulai penyidikan. Begitu Mas Ikan. Baik. Pak Halili, menurut Anda kenapa kemudian pemerintah harus ekstra hati-hati dalam mengumumkan tersangka? Jangan dijawab dulu, kita akan bahas itu saja. Pemirsa jangan kemana-mana, Prime News akan kembali.